yang telah diperbuat oleh Yesus, orang-orang percaya kepadanya kemudian. Nomor 46. Tetapi di antara mereka yang menyaksikan itu, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka lihat tentang apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala, ini orang hebat semua nih, imam-imam kepala ini sudah ahli Torah, ya, ahli Yesaya, Rabi ya namanya. Ya, Rabi, betul. Dia adalah ahli daripada Bible Perjanjian Lama. Orang-orang Farisi apalagi, mereka punya sekolah untuk memahami daripada isi. Orang Saduki nggak, Bang? Orang Saduki nggak ya? Nggak ada di situ. Oh, iya. Memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, jadi di situ sudah ada mahkamah agama, sudah ada orang Farisi, sudah ya, ada Sanhedrin namanya itu. Ya, lengkap semua mereka. Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan itu bukan ada di Ibrani kalau yang terkutuk itu. ya, tadi Anda mengatakan di Ibrani, kan saya minta dari mana, apa yang membimbing Anda, roh apa yang membimbing Anda mengakui, mengimani, mempercayai Yesus mati terkutuk untuk dosa kalian. Yang tadi saya bilang di Ibrani itu adalah tentang kurban. Ya, sekarang kalau Anda mengatakan kurban di Ibrani adalah manusia, yang mengatakan di Ibrani itu siapa? Kurban yang mengatakan itu siapa, Bang? Yang mengatakan Yesus itu kurban sempurna itu siapa? Kan Anda tahu, Anda percaya Taurat. Loh, kalau Taurat itu, Bang, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Yahudi, Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Sekarang saya tanya Anda, apakah binatang itu bernyawa? Iya. Memiliki roh? Iya. Mana ada binatang punya roh? Lalu jadi yang membuat dia hidup apa? Baterai. Itu dia punya nyawa tapi tidak ada roh dia. Mama. Jadi kalau mati ya mati, udah. Kalau manusia punya roh, jadi kalau mati secara jasad bisa hilang, tapi rohnya itu bisa gentayangan. Itulah yang gentayangan yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Mending Paulus, dia walaupun niatnya itu untuk membunuh orang-orang percaya waktu itu, tapi dia masih bisa bertobat daripada Anda. Bertobat Paulus itu bertobat dari mana? Orang dalam perjalanannya ke Damsyik kan dia di jamaah Tuhan, akhirnya dia bertobat, dia buta. Setelah jadi itu dia ngajarin. Setelah itu awalnya kan dia melakukan pembunuhan, oke? Betul. Setelah itu apa yang dilakukan? Membunuh akal manusia. Loh, Paulus bilang gini supaya Anda tahu. Ya. Kalaupun dia mati, itu adalah keuntungan bagi Kristus, supaya Anda tahu. Itu yang ngajarin siapa? Itu yang ngajarin Paulus siapa? Yang ngajarin Paulus siapa? Masa dia mau mati, mengorbankan dirinya mati? Yang mengajarkan Paulus itu siapa, Bang? Dia mau bersaksi tentang Tuhan. Yang mengajarkan Paulus begitu siapa? Atau setan? Yang mengajarkan Paulus. Yang ngajarin Paulus gitu siapa? Sekarang saya tanya Anda. Ya. Gak nyambung. Sekarang saya tanya Anda. Sekali lagi saya katakan kepada saudara Maxen, Paulus itu awalnya membunuh manusia, jasadnya. Setelah kedua kelakuannya membunuh akal manusia. Itu Anda salah. Saya bacakan dalilnya ya Pak ya. 2 Korintus 10 nomor 5, kata Paulus begini.
bentar Kami ya. kami membinasakan pemikiran manusia. Dan Mana ada kayak gitu? 2 Korintus 10 nomor 5, Bang. Entar saya baca ya. Ya Saya buka ampun. di HP. Menertawakan Bibelnya sendiri. Saya keluar bentar dari TikTok. Kami Korintus. membinasakan pemikiran manusia 2 Korintus. merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Selama saya baca Alkitab nggak pernah saya dapat ayat kayak gitu. Paulus ini pengetahuan Tuhan aja dilumpuhkan. Anda ini benar-benar setan. Loh, kok jadi saya yang setan? Iya, Baca karena Paulus, Anda Pak, punya surat, Pak. 2 Korintus 10 menyesatkan. nomor 5. Paulus mematikan pengetahuan Tuhan. Loh, Galatia 5 nomor 4 buktinya. Coba saya Bahkan baca dikatakan Galatia di dalam Filipi 3 nomor 8. 4. Kita buktikan Hukum coba ya. Tuhan, pemikiran Tuhan itu adalah sampah. Siapa bilang gitu? Paulus, Coba saya Galatia 5 Filipi 3 nomor 8. Filipi, lari lagi ke Filipi sekarang. Galatia 5 nomor 4. Nah, coba saya bacain ya. 2 Korintus 10 nomor 5. Nah, coba saya bacain ya. Apakah sesuai dengan apa yang 1 Anda Korintus katakan 1 atau nomor tidak? 19. Iya, makanya sekarang dengarin dulu. Saya buka Galatia 5 ayat 4. Baru Biar mau saya belajar bacakan. so hebat abangku ini. Kan Anda mau meyakinkan bahwa apa yang Anda katakan tadi itu benar. Saya Makanya ulang, Pak. buktikan. Sambil Anda cari, Bang, sambil Anda cari, dengarkan saya ya. Paulus berkata begini di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Nah, tadi kan nggak gitu awalnya Anda baca. Ya udah, buka aja kitab Anda, buka. Iya, awalnya Anda baca kan nggak kayak gitu. Iya, karena saya bacanya Melumpuhkan. yang kubacakan tadi itu Galatia 5 nomor 4. Bahasanya sama tapi di akhir beda lagi. 2 Korintus 10 nomor 5. Ini artinya Anda itu ngarang bebas. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia Gimana dan Bang Ray? merubuhkan Anda ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Saya Tuhan sama aja dirubuhkan Firman. sama Paulus, Pak. Itu dalil, Pak. Itu dalil. Ayo Bang Ray. Jadi Paulus itu memang melawan Ladenin dia Tuhan. dulu. Tuhan aja dilawan Paulus itu. Dalil itu pengakuannya, Pak. 2 apa Korintus itu? 10 nomor 5. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan sama Paulus. Kenapa gitu? Makanya di dalam Galatia 5 itu nomor 8, nomor 4 dikatakan, kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Yesus Kristus tidak berguna bagi kalian kalau kalian mengharapkan kebenaran dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bagi Paulus itu dirubuhkan sama dia. Saya kasih tahu Anda ya. Apa Hukum itu, Bang? Taurat itu memang ada tapi tidak ada kasih karunia. Nah itu coba lihat. Makanya Tuhan Yesus Coba lihat kan? bilang, Coba lihat. Coba lihat teman-teman. Coba lihat teman-teman. Yesus Anda tahu berkata, nggak? loh. Dengar. Lihat ya. Kalau Anda itu betul-betul akalnya sudah dimatikan sama Paulus. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. jadi Itu kata Anda Yesus tahu tuh, nggak? jangan jadi-jadian. Nah, terus. Yesus juga mengatakan di dalam
Matius 19 nomor 16, ketika ada seorang pemimpin datang bertanya kepadanya, seorang kaya nih, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Lakukan semua perintah Tuhan. Sedangkan perintah Tuhan itu termaktub di dalam hukum Torah. Kalau mau hidup kekal, lakukan hukum Torah, kata Yesus. Ayo. Betul. Nah, terus kenapa Anda tadi ikuti Paulus mengatakan bahwa hukum Torah itu gagal? Makanya dengarin dulu saya jelasin ya, supaya Anda tuh ngerti. Nah, Hebatnya. dengarin saya jelasin sekarang. Di dalam hukum Taurat ada orang bersalah itu harus dirajam sampai mati. Iya, itu ajaran yang betul supaya tidak melakukan lagi. Nah, kamu mengadili orang, tapi kamu itu juga sebenarnya salah. Makanya hukum kasih itu harus ada. Apa kasih itu, Pak? Kalau Karena kalau kita orang tidak berzina bisa diapain? menghakimi orang. Pak, kalau berzina, kalau merampok diapain kalau hukum kasih? Ayo. Kalau Sorry, ada ini kemudian saya orang lagi berzina, kerja. kalau hukum Bapak, kasih saya diapain? kerja. Pak, kalau ada orang berzina, kalau ajaran kasih diapain pesina itu, Pak? Karena kita nggak boleh menghakimi orang. Iya, saya Yang tanya Allah makanya untuk kalau ada menghakimi orang dia, berzina itu hanya diapain? Tuhan. Diapain kalau ada orang berzina, Anda Pak? jangan Diapain? muter-muter. Mati meja. Kalau ada orang berzina, hukum Tuhannya dirajam, Pak. Kalau agama Kristen, kalau ada berzina diapain? Apakah kamu masih terus? Saudara Maksen, kalau orang Kristen berzina diapain, Pak? Woi! Pak, kalau Bapak menemukan orang berzina nih, apa yang Anda lakukan, Pak? Saya lagi di jalan. Oh, di jalan. Saya bilang saya lagi kerja. Oh, lagi kerja. Kalau orang Kristen berzina ditemukan berzina diapain, Pak? Sesuai dengan hukum kasih. Kasih kondom bocor. Pak, kalau orang Kristen ditemukan berzina, diapain? Kasih kondom. Ya kan kalau hukum Tuhan, orang berzina dirajam, sama seperti di Islam. Nah sekarang kalau Kristen berzina, diapain berdasarkan ajaran kasih? Pak? Pak? Dicuekin, Paman. Dicuekin ya? Atau dia minta bagian? Saya masih di jalan. Minta bagian ya? Ya tadi ngomongnya lancar, tadi di jalan lancar. Saya lagi kerja. Tadi kerja juga. Iya, tadi kerja. Iya tapi kan nggak perlu mulut Anda kan nggak kerja. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang Kristen ditemukan berzina, hukum kasihnya itu diapain? Ntar saya jawab ya, ntar saya sampai. Anjay, ada yang ketik di bawah, yang nemuin juga minta jatah. Anjay, ya iya sih, kasih ajaran kasih. Ada yang lihat dapat jatah, gitu ya? Karena ajaran kasih kan, Salome. Kan tidak dihukum toh, kasihilah musuhmu. Kalau Islam itu kan musuh Islam itu para pesina. Kalau di Kristen dikasihi katanya kan ya. Nah sekarang kalau dapat orang berzina dalam hukum kasih diapain? Lem alteko. Mau diapain? Kasih anusnya bom. Iya. Alamak. Kok jadi ke situ? Halo. Ya. Nah, pertanyaannya apa tadi?
Pertanyaannya, kalau di Kristen ada yang ditemukan berzina berdasarkan hukum kasih, diapain? Jadi gini, kalau memang ada yang berzina, kedapatan berzina, kamu itu harus Ya. menyadarkan dia dengan cara memberitahu dia bahwa perbuatan seperti, bukan kamu harus menghakimi dia. Iya, enggak. Jangan Karena yang jangan berhak untuk- jangan Anda menghakimi saya. Saya Karena yang- tanya, kalau karena dalam Anda menyebarkan ajaran Kristen, sesuatu ajaran yang nggak kasih, benar. abangku, kalau dalam ajaran kasih, kalau ada yang berzina, diapain? Kamu diam di sini ya. Ya, itunya enggak ya. Lama-lama. Diapain, Pak? Kalau ada orang seperti Kristen ditemukan itu. berzina di bawah pohon, diapain? Misalnya mereka ditemukan oleh masyarakat berzina di bawah pohon. Nah, iya, terus. Nah, itu diapain oleh Kristen? Ya itu dikasih tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah. Ya, Jadi harus sebelum sadarkan Anda dia. beritahu, dia sudah tahu. Nah, dia udah tahu, tapi kan dia masih Ah. melakukan itu karena Iya, maka menurut hukum kasih diapain? ia sadarkan dia, Maksudnya disadarkan gimana? Mereka sadar kok melakukan itu, mereka nggak mabuk. sadarkan dia dengan cara memberitahu kebenaran. Apa bahwa kebenarannya? itu perbuatan yang dia lakukan itu salah. Oh, salah. Habis itu diapain? Ya biarkan saja, yang penting kan Anda Iya. sudah menyampaikan. Pantasan Kan yang negara berhak untuk tertinggi penyakit AIDS itu negara mayoritas Kristen, ternyata cuma digituin aja. Hah? Dielus-elus rupanya. Kau ngapain, Dek? Lagi bersih, Om, nasihati aku, Om. Nasihat, jangan lagi kau lakukan itu ya, Nak. Gitu. Maksudnya kayak gitu aja. Jadi Ajaran gini, kasih itu makanya gitu. Keluar ayat yang bilang Anda melihat selumbar di mata saudara, selumbar di mata saudaramu tapi balok di matamu, itu Anda tidak lihat, itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau ada yang berzina begitu jangan ditegur. ditegur boleh. Lah tadi katanya dalilnya apa? Kamu melihat kemudian gajah kuman di seberang lautan, gajah di pelupuk mata kau tidak lihat. Jadi maksudnya Itu karena Anda menghakimi dia itu salah. saya Bukan bertanya hak loh. Anda. Saya bertanya, kalau di Kalau Islam memang- itu, Pak, kalau di Islam itu dirajam supaya tidak melakukan lagi, dan pelajaran bagi yang lain supaya tidak melakukan. Bahaya, ternyata kalau kita berzina itu hukumnya rajam. Orang lain takut melakukan zina. Nah, kalau di agama Anda ada yang melakukan zina berdasarkan ajaran kasih, diapain? Memang hanya Anda berhak apa untuk dirajam, sedangkan Ya itu hukum Tuhan, Cak Makanya- Ayu. makanya Tuhan Itu bilang hukum gini. Tuhan. Berarti Makanya kalau Tuhan di Yesus Kristen, bilang gini. abang, berarti kalau di Kristen, kalau ada orang berzina dibiarkan aja gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang, makanya sekarang saya kasih tahu, Tuhan Yesus bilang gini, kan kedapatan orang berbuat zina dan itu harus dirajam. Dia bilang ke orang-orang saat itu di situ, dia bilang, siapakah yang di antara kalian yang tidak berdosa bisa dia ambil udah batu dan selesai melempari berarti. dia pertama kali. Dan siapa Oke. yang melakukan itu, tidak ada Oke. orang yang melakukan itu karena mereka merasa Oke. bahwa mereka juga berdosa. Oke, Jadi berarti Anda itu berarti tidak bisa kesimpulannya menghakimi dia. ajaran kasih adalah ketika ada orang kedapatan berzina, biarkan saja. Itu kan hanya Tuhan yang berhak. Iya, udah selesai. Saudara-saudara, Bukan Anda, karena Anda pun udah berdosa. diam, Ah. diam, Bang. Aduh. Diam. Jadi saudara-saudaraku, Itu kan saudara-saudaraku, kita sudah mau saya mendengarkan buka dalilnya. bahwa di Kristen itu kalau ada yang ditemukan berzina, berdasarkan ajaran kasih itu biarkan saja, karena tidak bisa dihakimi. Kenapa? Pak Hakim juga ada dosa, jaksa juga ada dosa, Pak Imam juga ada dosa, pendeta juga ada dosa, pastor juga ada dosa. Jadi tidak ada yang bisa menghakimi, biarkan aja dia berzina. Itu dalam Kristen, maksudnya gitu. Bukan Jadi- biarkan, lalu kemudian Lalu mau Anda diapain? Mau membiarkan, diapain? tapi Anda tegur. Tadi Yesus membiarkan. Sekarang orang Iya. yang berzina tadi, Yesus setelah biarkan itu. nggak? Iya, dia biarkan terus Tadi. dia bilang ulang Sudah. lagi, jangan berbuat dosa lagi. Iya, begitu aja kan? Gampangnya Kan itu. dikasih tahu. Iya, dikasih tahu aja. Dibiarkan begitu aja. Ditanya aja kan? Kalau ada yang berzina di Kristen, ditanya aja,
jangan kau lakukan lagi, pulanglah, bertobatlah. Gitu aja kan? Enak kali gitu Bang Juma ya, enak kali ya. Iya, sama seperti kambing. Kalau kambing naiki kambing yang lain, ditanyalah kambingnya, jangan kau ulang lagi ya, mbek. Iya. Besok dia lakukan lagi enggak? Ya iya dong. Karena tidak ada efek jerah, maka besok melakukan lagi. Maka pantaslah kalau negara tertinggi penyakit AIDS itu adalah negara yang didiami oleh mayoritas aliteng. Terus yang Apalagi di sebelahnya, itulah ajaran Paulus. yang di Itulah sebelahnya. ajaran Paulus. Itulah yang ajaran di Paulus. Ajaran Berarti yang sebelah benar, menghapuskan semua hukum Tuhan karena mereka mau hidup ala binatang. Memang. Bang Rey, coba menaik dulu. Menyerah dia tuh. Mau di jalan. Menyerah dia. Udah bersinah hari ini, Bang? Belum? Saya kasih tahu ya, saya lagi kerja. Ya. Jadi sambil saya sinah. agak sibuk. Ya terserah Anda mau berpikir apa, itu urusan Anda, hak Anda. Itu Nggak masalah. dalil yang kita Dan urai Anda tadi mau itu ngomong kan. apapun, terserah Anda kan bertanya Paulus Saya itu kan diajarkan untuk Anda kan mengasihi. menyatakan Jadi, Paulus itu saya nggak boleh marah, mengajarkan saya kemudian ajarkan Anda. kebenaran. Itu aja. Paulus itu mengajarkan sesuatu yang baik. Saya katakan tidak. Paulus setelah dia bertobat dari membunuh, bukannya dia jadi lebih baik, dia makin parah. Kenapa? Karena akal manusia Itu dihilangkan. ajaran yang salah itu. Bahkan dengarkan, bahkan Salah. pengetahuan Tuhan pun dirubuhkan. Ya, berarti Paulus setan. Terima kasih ya Bang ya. Bukan, siapa bilang Paulus setan? Anda yang bilang gitu, bukan saya. Paulus, Pak, saya bacakan dalilnya Pak ya. 2 Korintus 10 nomor 5. Sebenarnya setan Kami, itu abangku dengar dulu Bang. bukan Kami membinasakan setiap siasat pemikiran manusia, dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan sama Paulus, Bang. Itu dalilnya. Makanya perintah kemudian untuk rajam dihapus. Karena dia merubuhkan semua perintah Tuhan. Babi haram dihalalkan sama dia. Sunat wajib dihalalkan untuk tidak bersunat sama dia. Satu Tuhan itu wajib dihapuskan oleh dia. Semua harus ikuti dia. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bagi Paulus sudah dia rubuhkan. Firman Tuhan dirubuhkan oleh Paulus. Gak ada lagi firman Tuhan. Makanya dia mengatakan di dalam Galatia Filipi 3 nomor 8, hukum Tuhan itu adalah sampah. ini udah ajaran yang nggak benar ini. Memang betul Bang, ajaran Anda memang nggak betul. Bukan dari Alkitabnya, tapi dari mulut Anda yang nggak benar. Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat itu sampah. Mana ada tulisan kayak gitu? Dia baca Silakan Anda baca. Silakan Anda baca, Bang. Silakan. Saya orang berpendidikan, apalagi berbicara mengenai agama itu sensitif. Saya sudah sering dilaporkan di pihak kepolisian. Makanya kalau saya berbicara berdasarkan dalil. Saya nggak mau berbicara di luar dalil, Bang. Dalilnya, bacaannya lain, tapi Hei, dibedakan. Paulus sendiri mengatakan hukum Tuhan yang tadinya ditaatinya setelah pengenalannya dengan Kristus, yang tadinya dia anggap sebagai hal yang benar, sekarang aku anggap sampah, kata Paulus. Makanya saya bilang itu salah itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, Bang. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan Al-Quran di awal tadi saya sudah membacakan ayat suci Quran, bahwa umat Islam, temuan yang paling mutakhir yang ditemukan oleh umat Islam, oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad, yang tidak ditemukan agama sebelumnya itu adalah akal. Anda berdiskusi dengan saya dari tadi, Anda nggak pernah menggunakan akal. Kenapa? Karena akal sudah dimatikan oleh Paulus. Saya izin turun ya. Saya harus dari situ.
Nanti kita lanjutkan lain kali. Iya, silakan abangku, silakan. Belajar lagi bang, jangan sombong terhadap kebenaran. Maxen mau berzina kayaknya. Ya ini Bang Rey. Kemungkinan. Iya. Oke. Bahas tadi Bang Juma, Filipi 38 tadi maksudnya gimana Bang Juma? Di situ Paulus mengatakan setelah dia kedatangan makhluk ngaku Kristus, hukum Tuhan yang tadinya ditaatinya itu sudah dianggapnya sampah. Coba baca pelan-pelan. Kau yang baca, jangan saya. Iya, coba baca pelan-pelan. Baca. Anda yang baca, jangan saya, karena kalau saya yang baca, Kamu menyimpulkan visi nanti- firman Tuhan seenakmu aja. itu bukan firman Tuhan. Mengambil Sejak kesimpulan kapan Paulus sih? seenakmu aja. Coba baca pelan-pelan. Sejak kapan Paulus itu Tuhan? Udah jadi Tuhanmu rupanya Paulus. Siapa yang bilang dia Tuhan? Nah, tadi Anda katakan ucapan Paulus itu firman Tuhan. Siapa yang bilang dia Tuhan? Lah, tadi Anda mengatakan ucapan Paulus itu firman Tuhan. Dinda. Berarti Paulus itu Tuhan. Kamu jangan Bagi Anda. ngarang-ngarang Dinda, ngarang bebas. Jangan Astagfirullahaladzim, ngarang ya Allah ya bebas. Karim. Manusia Ini tak isi berakal Alkitab ini tadi ini- mengatakan Anda Alkitab katanya ini surat menyalahkan suci firman Tuhan. Dinda, jangan kamu karang-karang. Suci nenekmu, gigimu kuning. Suci dari mana? Bukan nenekmu kiper. Kalau kitabmu itu suci, kenapa dirubah-rubah sama lembaga Bible? Coba Kenapa? baca Filipi 388 tadi. Oke, saya Penjelasannya bacakan. gimana? Coba. Karena kitalah orang-orang bersunat yang Mana beribadah. itu isinya Dinda? Filipi 3 ayat 8. Ini longor nih, si longor nih. Banyak Blender, kali. tenang blender. Nah, kita tahu, longor kali kau. Coba baca dulu Filipi 3 ayat 8. Kamu tadi ngasih ayat 3. Malahan segala sesuatu Ini kuanggap benar. rugi Hmm. karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, Tuhannya Paulus. Ya. Lebih mulia dari semuanya. Daripada Oleh karena semuanya. dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Betul. Coba Apa itu. yang dilepaskan? Apa yang dilepaskan? Oleh karena Apa dialah yang dilepaskan oleh Paulus? perbuatan-perbuatan jahat dia, Dinda. Dulu Udah dia orang turunkan jahat, aja orang ini. sekarang dia Orang berubah bohong, menjadi bohong, baik penipu. karena Iya, dia nggak mau jujur nih diskusinya. Pembohong, penyesat, Nggak mau yang jujur, nggak mau dianggap jujur. Paulus itu tadinya dianggap baik, yaitu hukum Taurat, disunat pada hari ke-8. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Yang ditaatinya, bahkan dia mengatakan, aku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Yang dimaksud itu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu tadinya dianggap benar. Percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin. Terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi setelah aku kenal dengan Kristus Yesus Tuhannya Paulus, kata Paulus, semua itu telah kuanggap sampah. Firman Tuhan dianggapnya sampah. Kenapa? Kembali lagi yang tadi. 2 Korintus 10 nomor 5. Dia mengatakan, merubuhkan. Aku merubuhkan. Kami merubuhkan. Semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan dirubuhkan sama Paulus. Hebat kali orang ini. Pengetahuan Tuhan yang membuat Bani Israel para nabi kemudian terpontang-panting menegakkan hukum Tuhan. Malah dirubuhkan sama Paulus. Demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Pertanyaan saya nih. Kalau Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan. Lalu kenapa dia merubuhkan pengetahuan Tuhan? Demi untuk manusia tergiring dan terjerat dan tertawan kepada pengajarannya kepada Kristus. Coba dibaca lengkap data itu. Baca lengkap data itu saudara-saudara Kristen. Baca lengkap data dari 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan atau membinasakan, dalam bahasa Yunani kata Yereo, setiap siasat
atau logismos, pemikiran. Setiap pemikiran, logismos manusia. Kami membinasakan, katerio, setiap logismos pemikiran manusia. Dan merubuhkan ketinggian, hopsomai. Hopsomai itu artinya ketinggian. Ketinggian apa? Gnosis. Apa gnosis itu? Pengetahuan. Jadi, dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan teos, Tuhan. Kami kemudian menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi, Paulusnya mengatakan pemikiran manusia itu ditawannya, pengetahuan Tuhan itu dirubuhkannya demi untuk menaklukkan manusia kepada Kristus. Jadi manusia dan pengetahuan Tuhan itu dilumpuhkan oleh dia demi untuk menawan manusia menuju kepada Kristus yang datang kepadanya. Seram kali memang, seram. 2 Korintus 10 itu serem kali pokoknya. Pengetahuan Tuhan, kecerdasan manusia dikebiri demi menggiring manusia, menaklukkan manusia untuk tunduk kepada Kristus yang datang kepadanya. Seram kan? Kalau yang datang kepadanya adalah Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, terus kenapa pengetahuan Tuhan itu dianggap sampah? Kenapa pengetahuan Tuhan itu dilumpuhkan, dimatikan? Ayo. Pengetahuan Tuhan kemudian aku rubuhkan, kami rubuhkan. Dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Ini bahaya ini. Masya Allah. Bang Indra, syukran Bang. Ini bahayanya ya teman-teman. Aduh, naik lagi nih penjual cendol. Bang Indra naik, Bang Indra naik, Bang Indra. Excel, kau jual aja cendol kau Excel. Tapi kenapa mereka selalu membantah Bible mereka sendiri ya bang? Blender, tenang. Kenapa itu bang? Blender. Mereka selalu membantah isi Bible mereka Di sendiri. mana-mana ribut Blender ini. Tenang, Iya. ini room orang ini Blender, bukan rummu. Jadi gini, pertanyaan adik saya ini baik sekali Bang Erik. Kenapa kemudian mereka membantai isi Bible? Karena Bible itu adalah catatan, kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh para penulisnya, bukan wahyu. Tidak ada umat Islam saat mereka Islam, mereka menolak isi Al-Quran. Tidak ada umat Islam di saat mereka waras menolak Al-Quran. Kok bisa? Karena Al-Quran bukan karangan. Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari sang pemilik ilmu. Nah, manusia Islam manusia berakal. Akal dengan Al-Quran sinkron, rangkulan. Sedangkan Bible itu bukan wahyu dari Allah, tapi catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan. Maka tentu syarat dengan hal-hal yang bertentangan dengan akal. Sehingga jangankan umat Islam, orang yang mengklaim kitabnya sendiri menolak isi kitabnya. Kenapa? Karena kebenaran akal itu absolut. Tidak bisa terbantahkan kebenaran akal itu. Sehingga sesuatu yang tidak masuk akal boleh mereka percayai, boleh juga mereka tolak. Tergantung selera mereka. Sama seperti dalil. Kalau tidak mengenakkan, di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, mereka tidak terima. Padahal tertulis di dalam kitab mereka. Coba aja dibaca tuh. Yang bisa original teks, Anda baca original teksnya. 2 Korintus 10 nomor 5. Kalau Anda menggunakan akal, saya percaya Anda pasti akan keluar dari agama Anda. Bagaimana tidak? Seorang Paulus melawan Tuhan. Nyata dia katakan begitu. Ketinggian pengetahuan Tuhan itu pun dirubuhkan sama dia. Di mana dia melawan Tuhan? Hukum Taurat itu firman Tuhan atau bukan? Ya. Paulus mengatakan, kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yesus datang ke dunia, hukum Taurat itu ditiadakan. Kenapa Kata siapa? begitu? Kata siapa? Karena dengar dulu, kata siapa?
Dengar dulu. Saya bertanya, saya nggak butuh narasimu. Apabila dia Udah turunkan. Taurat, Orang cacat lagi kan, orang gila. dengar dulu. Anda turun, Anda ke gereja. Saya minta dalil. Bukan baru kali ini kita bertemu, udah sering. Saya minta dalil. Di mana hukum Torah itu dibatalkan? Dan siapa yang membatalkan? Bukankah Tuhan sendiri melakukan perjanjian kekal? Dan asal Anda tahu nih, saudara-saudara Kristen. Perjanjian baru orang Yahudi dengan Tuhannya itu justru Torah. Di mana tertulis? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap bani dari mereka. Kalian itu cuma tahu nyanyi. Betul kawan, betul. Mereka ini cuma tahu bernyanyi di gereja. Mereka nggak paham isi Bible mereka. Mereka nggak ngerti isi Bible. Mereka hanya didoktrin apa yang kemudian menjadi misi. Dia nggak sadar gitu loh. Ada tertulis di dalam kitab mereka sendiri bahwa kami mematahkan atau membinasakan setiap pemikiran manusia. Jadi setiap mereka diajarkan untuk berpikir, dipatahkan. Setiap kali kita ajak mereka untuk menggunakan akal, dipatahkan. Kata Paulus, semua itu aku patahkan, semua itu aku rubuhkan. Pengetahuan manusia dan juga ketinggian pengetahuan Tuhan, aku rubuhkan dan aku patahkan. Dan menaklukkan manusia untuk menuju kepada Kristus. Itu dalil. Makanya tidak gunakan otak lagi, tidak menggunakan firman Tuhan lagi. Kenapa? Mereka sudah ditaklukkan ke dalam Kristus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah penyesat menurut Yesus. Kemana Paulus menggiring orang-orang Kristen? Ke Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang mengajarkan Paulus untuk melawan Tuhan. Loh kok bisa? Ya, kata Paulus sendiri. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Ya, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Berarti yang mengajarkan 13 buku kepada Paulus adalah Kristus yang bukan manusia, bukan anak Maria dong. Karena anak Maria adalah jelas manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang mengajarkan 13 buku kepadanya yang bukan manusia. Ternyata saudara Kristen kita ini menyembah bukan anak Maria. Kacau lah. Kacau memang ini, kacau. Silakan saudaraku Bang Blender, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Jadi benar, doktrin mereka ini dengan nyanyi-nyanyian. Memang kalau kutanya pun sama Oten nih, coba apalah definisi akal? Akal saja pun nggak tahu mereka. Apalah bedanya binatang makan? Kita juga makan. Binatang punya mata, kita juga punya mata. Binatang sunat, Oten nggak sunat. Binatang punya otak, kita juga punya otak. Binatang ada akal? Nggak ada. Oten juga nggak ada akal. Apa bedanya? Nah, kalau diskusi sama mereka memang begitulah teman-teman ya. Jadi memang doktrin mereka ini paling parah waktu nyanyian. Jadi nyanyian mereka di gereja sebenarnya liriknya itulah mantra-mantra. Suaranya dibesarkan nadanya, tapi liriknya diperkecil. Itulah doktrin dari kecil ditanamkan. Belum lagi makan babi, belum lagi minuman, apa nggak rusak semuanya. Akal mereka hilang akal kan? Memang harus nggak berakal, memang orang ini harus nggak berakal. Makanya kadang-kadang pikir kita menjadi gila kadang-kadang diskusi bolak-balik sama Oten. Oten, udah aku bilang sama kau, Ten, sampai aku pun gila sama Oten diskusi. Di mana dalil kau di gereja? Di atas jemaat Batu Karang katanya. Ke toko akuarium aku, wah ada nggak gereja sini ulang?
batu karang. Makanya Oten ini kalau sebenarnya ini dalil. Lucu memang, tapi itu fakta. Kalian kalau ibadah, nggak usah lagi di gereja. Kadang ada tertulis di tengah lapangan bola, kalian beli batu karang sebiji, kalian pijak batu karang tuh, nyanyilah kalian di tengah lapangan, nggak ada yang ganggu. Nyanyilah kalian. Karena memang ada dalilnya. Di atas batu karang kami dirikan jemaat. Itu betul loh. Ya, jangan ada di gereja. Berdiri kalian, ya kalian beli batu karang ke toko akuarium, kalian pijak batu karang, nyanyi kalian di tengah lapangan bola, nggak ada yang ganggu. Nyanyilah kalian. Memang itu dalilnya. Gimana lagunya? Ayolah, makanya jago orang nih. Jago orang nyanyi, tapi liriknya diperkecil. Itu yang doktrin mereka. Siapa bang yang begitu? Siapa? Blender, tenang. Nyamar. Kau ganti akun lagi kau, udah ada. Siapa aja kau. Halo. Ganti akun Desire. Siapa yang nyanyi begitu? Aku. Masalah kau? Memang kayak itu nyanyi kau kan? Memang begitulah kalian nyanyi kalian. Jadi gimana? Lah, Nyanyi nggak kau? Di gereja nyanyi nggak? yang Nah gitu kan nyanyi kan? itu kamu sendiri Begitu ya? yang buat. Hah? Loh, Kau kan sendiri memang yang begitu buat. nyanyian. Memang begitu nyanyian kalian kan? Jadi mau kayak mana coba? Bukti mana? Kayak mana? Kepala otak kau macam nggak tahu aja bukti di mana di gereja nyanyi kalian kok cemananya kau? Lah, kami nyanyi di gereja kami nyanyi di gereja ada suara tersendiri. Bukan macam yang kau buat. Suara tersendiri, memang kayak gitu suara nadanya kan? Gitu kan? Nah, jadi yang Begitu kan mengaji itu di masjid tuh. Nggak juga ada. Aku tanya sama kau, ada nggak Yesus mengajarkan nyanyi itu? Ada nggak? Nah, Ada nggak? kami tidak dilarang nyanyi. Ada nggak? Kepala otak kau ada nggak ada nggak diajarkan nyanyi sama Yesus? Memang tidak. Ya udahlah. Jadi makanya bising kali kalian nyanyi, tau kok. Tapi kami memang disarankan memuji Tuhan, itu ada di Di tengah lapangan bola kau kalau mau nyanyi, kau pijak batu karang tuh, kau beli batu karang, pikir kau ke lapangan bola, nyanyi kau di sana, nggak ada yang ganggu kau. Memang itu dalilnya. Di masjid pakai speaker bising-bising. Iya, kalau kami pakai toa, nggak dilarang kalian pakai toa, nggak dilarang. Aku tahu ketika kalian pakai toa, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Itu kan nggak dilarang kalian pakai toa, pakai kalian toa. Cuman apa? Kerja kalian masih menggibahin agama lain. Nah, dalil yang dibaca gitu, apa nggak? Kau dengar, jangan buat-buat cerita. Loh, kau buat cerita memang fakta kok, lucu kau. Agama kau ajar kau begitu. Ini nih Bang Ondoy. Ini nih temanya ini nih. Siapakah penyesat itu? Ini temanya nih. Silakan kalian Anda bantah ini tema ini. Lah, saya bantah orang ini saja nih. Ada orang nyanyi begitu? Memang kayak gitu nyanyi kau, memang cemana di gereja. Lucu kau. Kau pikir kau paling pandai nyanyi? Kau pikir orang Kristen? Ya udah, coba sekarang kau kasih contoh nyanyinya kayak mana? Coba kau kasih contoh. Kau nyanyi sendiri, jangan suruh-suruh orang. Macam nggak tahu aja. Aku tahu tuh pendeta dulu. Tahu aku dulu tuh pendeta neo asisten. Cemana perpuluhan lancar nyari, lancar dan. Oke siap, main musik, dingdang. Ame belalang. Kalau itu, kalau misalkan lagi sepi, nyanyinya sedih. Tahu kali lah aku kayak mana di gereja tuh. Kau pikir kamu nyanyi di masjid itu cantik suara? Aduh, saya pun. Mana ada kami nyanyi longor? Nggak ada kami nyanyi. Bodoh kali. Coba kau ajar, kau contohkan nyanyi kau kayak mana? Kau nyanyi nggak kau? Buat apa kau nyanyi sini? Memang nyanyi nggak kau? Kutanya kau, nyanyi nggak di gereja? Kalau nyanyi gereja nyanyi. Kayak gitu, itu. Jelas. Selamat pagi. Memang cara kami sembahyang memang begitu. Selamat pagi, Roh Kudus. Itu dia. Terima kasih kepada kalian bertiga. Semalam telah berlalu. Mereka memuji Kamu mengaji saja pun suara macam apa? memuliakan tiga Tuhan. Bang, dengar. Dewa Bapa, suara mengaji tidak Dewa on gitar tahu, tidak Putra, masuk. dan Dewa Roh Kudus. Alah. Itu mengejek. Selamat pagi. Agama Islam mengajar mengejek begitu. Aduh. Selamat pagi Yesus.
Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pada kalian bertiga. Udah, Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih suaramu itu. kalian bertiga. Ada ini Zuma ini. Apa? Memang gitu. Memang Begitu lagunya. Dengar dulu. Edis TV bilang kamu itu menuhankan Muhammad tuh. Aduh. Itu bolo namanya, bolo. Alah. Bodoh dan tolol. Tolol, bukti apa tolol? Memang Iri fakta kalian. Kenapa? Kita sudah digiring pada zaman dinamis. Kita nggak statis, kita dinamis. Di saat hidup kita dinamis, serba digital. Kalau Anda menemukan diri Anda menyembah kepada makhluk dengar. yang keluar dari kubur. Sementara Islam kagak. Kalian cemburu, maka kalian menggiring opini bahwa kami juga menyembah manusia. Kamu aja. tapi Rob, kamu tidak bangkit lagi tuh. Ada bukti dalil sudah ditunjukkan. Kamu saja Nabi tidak pernah Muhammad masuk dengar. Kamu sendiri saja Nabi tidak- Muhammad dengarkan. Nabi Muhammad Yalah, membawa aku Al-Qur'anul tidak perlu Karim. mendengar. Nabi Muhammad membawa Al-Qur'anul Karim. Yesus yang terangkat ke langit tidak membawa Roma, Galatia, Filipi, Efesus dan seterusnya, tidak membawa Lukas, Markus, Matius, Yohanes, enggak. Yang membawa kitab-kitab itu semuanya sudah ada di alam kubur. Yesus tidak pernah memberikan sebuah kitab kepada Karisteng. Oke? Oh, jangan dibisukan lah, uy. Penyembah-penyembah Yesus itu belum ada terangkat ke surga. Buat apa dibisu-bisu? Kamu saja tidak respect dan agama orang lain. Buat apa dibisu-bisu? Penyembah Allah sudah ada naik ke langit, yaitu Yesus. Penyembah Yesus ada nggak naik ke langit? Ayo, Yesus menyembah Allah. Buat apa naik ke langit pun waktu kiamat? Ya makanya. Otak kau simpan mana? Dia. Nyanyi lagi yuk. Aduh, dengar dulu. Cara kamu mengaji di masjid itu tidak konsitar, kau tahu? Tidak masuk musik. Dengar. Kau dengar itu dulu. Kau atur dulu cara kau mengaji supaya kamu tidak masuk musik. Selamat pagi Yesus. Aduh, selain daripada menghina, tidak sudah lain kamu boleh buat. Coba. Terima Suka-suka kasih kami, bro. kepada kalian bertiga. Oh, sakit hati. Mereka memuliakan Kami nyanyi di gereja, kamu yang sakit hati. Oh, aduh. Mereka memuji Apa masalah kamu? pada kalian. Saya mau tanya, kamu sakit hati kenapa kami nyanyi gereja? Itu hak kami. Tuhan, Kamu- Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Woi, ini admin mau kasih bisu ini. Kurang ajar kalian admin. bertiga. Admin. Ayo diskusi bicara pakai akal. Ini admin jangan dibisu-bisukan. Ini admin kurang ajar ini. Mulai emosi dia. Emosi. admin katanya. mulai emosi mulai. Kau bisu-bisukan aku buat apa, tai? Ya ampun. Kau pikir ini kantor, woi, kau pikir ini kantor admin pula kau bilang, host. Oh kan, admin pula kau bilang. Aduh, kantor nih. najis. Kau yang Emosi, najis. saudara. Kau yang Buat apa kau najis. bisu-bisukan? Mute, bisu-bisukan, longor kali kau. Suka-suka aku lah, bahasa aku bukan bahasa kau. Bahasa itu aja udah salah kau, apalagi mau diskusi. Aduh, kami yang di gereja kau yang sakit hati pula. Ajaran agama kamu mengajarkan orang sakit hati kalau menyanyi di gereja. Kenapa agama kamu mengajarkan begitu? Tadi Tolongnya minta aku ampun. nyanyikan lagu gereja nggak ada sakit hati. Aduh, kamu menghina karena sakit hati. Orang Loh, kok tidak mungkin menghina kalau apa tidak yang sakit kuhina? hati. Apa yang kuhina? Hah? Yang kuhina apa? Lagu yang aku nyanyikan tadi itu judulnya Hoax tai, admin tai. Selamat pagi tiga Tuhan Tai, Kristen. admin tai, host tai, bisu-bis tai. Jangan marah-marah, Bang. Emosi dia.
Itu aku belum menyanyikan album yang baru loh. Album baru ku nyanyikan, pingsan. Ya, Bang Mak. Itu tadi kan makanannya dia, mana dia? Kabur. Makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Tuh makanan. Mati aja. Bang Max, selamat malam Bang. Kok gini suaranya? Bang Max, kenapa suaranya? Jangan apa-apa. Nah, yang benar suaranya Bang, kalau mau diskusi Bang. Kenapa suaranya itu kira-kira? Habis telan garpu. Dia lagi tuh si Excel tadi yang tadi turun tadi. Dia itu enggak gini loh, dia enggak jujur. Sebenarnya Kristen-Kristen ini kalian gini loh, enggak perlu kalian takut untuk jujur. Kalau iman kalian sudah iman kepada Yesus, mau apapun disampaikan, udah, ngapain kalian takut? Cuman bukan kalian saja, kita diskusi bukan berdua, banyak yang menonton. Di sini mencerdaskan, janganlah bohong, sesuai yang tertulis. Menjawab jujur aja sulit kali kalian. Mau apapun dibilang, mau dibilang kayak mana pun, iman kalian tetap kepada Yesus, ya udah. Ngapain kalian takut? Jujurlah diskusi, bos. Jangan buat kita ribut di sini. Siapa yang nggak jujur? Kau nggak jujur kau diskusi kau. Apa yang ditanya jawab aja udah. Kalau memang iman kau Yesus udah. Mau apa pun, mau dibelah pun kepalaku, tetap imanku Yesus udah. Ngapain kau takut? Kita sesuai apa yang tertulis, sesuai apa yang tertulis, mencerdaskan di sini, bukan membodohi. Kau pertanyaan-pertanyaan apa? Dari kemarin kau diskusi nggak pernah mau jujur kau. Jujur aja udah, nggak ada keributan. Selanjutnya udah iman kalian itu. Kalau memang kalian yakin. Hah? Langsung dia dong. Bukan leku, enggak gini loh, maunya jujur lah. Kalau diskusi itu kan kita apapun yang disampaikan ketika ditanya jujur. Ya iyalah, aku juga jujur lah, harus jujur. Iya, jujur aja. Kalau memang itu memang pahit kebenaran tuh. Iya, pahit kebenaran tuh bos. Mulu halah kita ikut jujur lu sudah, jangan dong margabus. Ya. Lanjut. Yang geus sok, kiri enak mah diskusi we nya. Sok, sing bageurnya kasep. Halo Bang Blender, lay ya aku nih, orang Batak kan. Ya leku, langsung ke Bang Juma leku. Ah berat sama Bang Juma, aku nggak mau. Aku masih awam. Bertanya nanti aja Bang Zuma mendalam kali, aku nggak tahu lah. Bertanya aja lo. Apa yang ku tanya bos? Aku juga nggak terlalu ini mendalam temanya juga. Nih temanya nih, baca. Apa tuh? Siapakah penyesat itu? Nah itu. Iblis lah. Namanya penyesat iblis lah bos. Oke, baik. Boleh Bang Zuma. Nah, ini berat nih. Lanjut Yunda. Santai aja. Jadi berdasarkan ucapan saudara barusan, penyesat itu iblis. Oke, kita sepakat kami kunci itu ya. Iya. Iblis itu penyesat. Oke. Yesus mewanti-wanti kemudian, kami pun khawatir tadinya ya. Tapi setelah kami mengkaji, ketika Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Artinya menurut saudara penyesat iblis. Berarti waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sampai level ini, kita sepakat bahwa iblis itu datang menyesatkan dengan memakai nama Yesus dan berkata Kristus. Akulah Yesus Kristus. Secara global, kalau kita berbicara mengenai data, dunia tidak akan pernah bisa menutup mata bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, berarti yang diuji di sini, apakah yang diikuti oleh Kristen itu adalah iblis yang menyamar Yesus Kristus,
atau yang diikuti oleh Kristen ini adalah Yesus Kristus anak manusia, kan gitu ya. Nah, sepintas kalau kita lihat Bible, di situ Yesus mengatakan begini. Dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yesus menyuarakan segala firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman ini disampaikan Yesus dengan suara. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku suarakan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, mendengarnya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jadi Yesus mengatakan pengikutnya itu percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Sedangkan yang mau dituhankan itu adalah iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 7, iblis minta dituhankan. Yesus diminta oleh iblis untuk menuhankan iblis. Yesus yang asli, Bung, tidak mau dituhankan. Yang mau dituhankan selain Tuhan itu adalah iblis. Nah, iblisnya datang memakai nama Yesus Kristus. Kata Yesus tadi dan kata Anda sendiri bahwa penyesat itu mengaku itu adalah iblis. Nah, iblisnya datang mengaku bernama Yesus dan mengaku minta disembah, itu adalah iblis. Sedangkan hari ini Kristen menyembah Kristus, Yesus. Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk menuhankan atau menyembah atau beribadah kepadanya. Berarti kesimpulan saya, yang diikuti oleh saudara Kristen, yang disembah oleh saudara Kristen, ya memanglah iblis yang datang menyerupai Yesus atau memakai nama Yesus sesuai dengan nubuat Yesus itu sendiri. Oke. Bagaimana menurut saudara? Sebentar, Bang. Jadi kalau menurut Bang Zuma, Yesus sebelum penyalipan atau dengan yang penyalipan dan setelah bangkit pada hari ketiga itu berbeda? Iya, itu bukan Yesus. Itu berbeda ya, Bang ya? Yang disalib, yang ditangkap, yang disalib, dan yang dibangkit itu bukan Yesus lagi. Oh, oke. Oke, sekarang gini, Bang. Terus ada nih, Bang, aku catat juga nih, Bang, di Matius 17 ayat 22 sampai 23. Itu kan Yesus mengatakan, ini saya bacakan Bang antara beda. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini kan Yesus sebelum disalibkan mengatakan seperti itu dia. Itu gimana, Bang? Ya, itu sebenarnya saudaraku, kalau Anda lepaskan doktrin Paulus, ini udah selesai, udah kelar sebenarnya. Udah kelar itu. Kenapa? Yesus berkata sesuai dengan pengakuan yang tertulis di dalam Matius itu. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Ya. Dia nah, itu siapa? Nah, itu siapa tuh, Bang? Kan dia kan tuh belum peristiwa penyalipan tuh, Bang. Iya, Yesusnya menunjuk kepada oknum lain. Oh, gitu. Anak manusia. Saya kasih contoh ya. Anak manusia bisa Yudas, bisa Yohanes, bisa Markus, bisa Bom-Bom, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan tapi mereka sini, Bang, akan sebentar. Ini anak manusia ini huruf kapital loh. Itu kan merujuk kepada Yesus. Saudara, dalam bahasa Yunani, huruf Yunani itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Oh, ini gitu hanya ini hanya pekerjaan daripada lembaga Bible aja untuk menggiring opini bahwa itu adalah Yesus. Anak manusia, mereka akan membunuh dia. Kenapa Yesus tidak mengatakan mereka akan membunuh aku? Kenapa harus mengatakan dia? Karena kalau kita melihat, Bung, ini data yang saya temukan.
Lukas 22 nomor 69. Ya. Untuk mensinkronkan data Matius 17 itu. Apa yang dikatakan di sana? Orang yang ditangkap, anak manusia yang ditangkap ini, yang Yesus sebut dia ini, ketika ditanya oleh imam kepala dan mahkamah agama, apakah engkau adalah Mesias anak Elohim? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan itu. Bukan aku, engkau yang mengatakan itu. Dan di data ini Yesus mengatakan oknum yang ditangkap ini apa kata dia? Yesus sekarang ini sudah duduk di samping kanan Elohim yang Maha Kuasa. Sekarang ini dia sudah duduk. Sekarang ini Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi yang berbicara ini siapa? Oh gitu bang ya. Jadi gini bang, kalau abang, aku bisa menangkap ya, abang nih berpikir bahwa Yesus itu dimuliakan lah gitu ya, tapi yang setelah disalibkan itu jadi seolah-olah itu nggak mulia gitu ya bang. Gimana maksud abang tuh? Gimana bang? Saudara gini, tak ada data di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible Yesus anak Maria itu melakukan dosa yang menyebabkan dirinya itu dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Oh iya iya, itu yang ulangan 2123 itu ya. Ulangan 21 22 23, betul. Iya iya. Sedangkan Yesus apa coba kesalahannya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada dia. Kalau itu adalah Yesus yang benar yang ditangkap, berarti salah tangkap. Kan itu poinnya. Oh gitu ya bang ya. Oh iya, berarti salah bunuh. Nah sekarang kalau orang benar yang dibunuh, berarti bukan nebus dosa, melainkan melahirkan dosa. Oke. Karena ada perintah tuh, ada perintah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Oke. Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Sebab orang yang benar, orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh. Karena aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak mengenal dosa warisan. Oh, dosa asal itu maksudnya ya? Iya. Original sin. Jadi gini bang. Jadi kalau abang pernah dengar Adam kedua, itulah Yesus kan, dia untuk menebus Adam yang pertama yang gagal kan gitu kan. Ya, jadi Adam kedua ini disiapkan memang tanpa dosa untuk menebus orang yang tidak berdosa kan gitu. Gimana tuh? Ya, jadi gini saudara. Itu doktrin gereja. Oh, doktrin. Itu doktrin. Tidak ada dalil. Itu ajaran Paulus tuh. Itu di kitab Roma 5 nomor 12. Anda bisa temukan itu di situ. Tetapi saudara, Kristen tak ada di situ. Islam tak ada di situ. Yang ada di situ Yesus, orang Yahudi, dan orang Romawi. Kristen belum terbentuk. Sementara Kristen terbentuk di Antioquia itu ya, di Kisah Para Rasul 11 ya. Betul. Artinya gini, jangan gunakan Al-Quran. Al-Quran terlalu kuat untuk menolak tradisi gereja. Bahwa Tuhan datang, itu terlalu kuat Al-Quran itu. Kita pakai Bible aja sebagai dasar. Yang mendasari awal mula munculnya niat, munculnya perilaku, munculnya tindakan penyaliban. Itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Dan rangkuman kemudian berita itu muncul di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Apa yang tertuang di sana saudara? Ini Kristen belum lahir, belum ada di dunia ini nabi-nabi mengajarkan menebus dosa menggunakan kemudian manusia yang konon Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Belum ada manusia mengajarkan sebelumnya dosa diwariskan. Belum ada kemudian sebelumnya mengajarkan, nabi-nabi mengajarkan Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Muncul lebih awal tentang konsep salib terhadap Yesus. Kita baca. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang melawat Maria ini bercerita tentang ketika Lazarus dibangkitkan. Yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Orang-orang percaya kepadanya kemudian. Nomor 46. Tetapi di antara mereka yang menyaksikan itu, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka lihat
tentang apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala, ini orang hebat semua nih. Imam-imam kepala ini sudah ahli Torah. Ya. Ahli Yesaya. Rabi ya Ya, namanya. Rabi, betul. Dia adalah ahli daripada Bible Perjanjian Lama. Orang-orang Farisi apalagi, mereka punya sekolah untuk memahami daripada isi. Orang Saduki enggak, Bang? Orang Saduki enggak ya? Enggak ada di situ. Oh, iya. Memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, jadi di situ sudah ada mahkamah agama, sudah ada orang Farisi, sudah Ya, ada Sanhedrin namanya itu. ya, lengkap semua mereka. Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ini latar belakang terjadi penyaliban. Jadi bukan nubuat dari Yesaya, bukan nubuat dari kitab Kejadian, bukan nubuat dari kitab Daniel, bukan sama sekali. Ini latar belakang karena ketakutan bangsa Yahudi, bangsa Israel, tempat sucinya, dan juga bangsanya dirampas oleh bangsa penjajah pada saat itu, yaitu Roma. Oke, itu gini, tertulis. Bang. Oh ya. iya. Saya Gini, lanjutkan Bang. dulu. Oke. Saya lanjutkan dulu biar tidak Iya, terputus. Oke. Tetapi kemudian imam besar sebagai pemimpin tertinggi di antara mereka kemudian, yaitu Kayapas, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Tuh, bukan untuk bangsa yang lain, untuk bangsa kita, dan seluruh bangsa, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan oleh Kayapas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Oke, gini Bang. Jadi Bang, nubuat-nubuat yang di PL seperti tanda Yunus, Yesaya, macam-macam lah itu, aku nggak apal lah. Itu merujuk kepada siapa? Kan kalau orang Kristen kan berpendapat itu merujuk kepada Yesus, itu gimana? Nah, itu yang mempunyai kitab yang bisa jawab. Seperti Yesaya 9 nomor 6. Ya. Orang Kristen di luar kelompok, bukan pemilik kitab itu, mengatakan itu untuk Yesus. Padahal menurut yang mempunyai kitab itu untuk Raja Hezekia. Itu contoh. Itu contoh. Jadi nubuat yang terjadi, kata dalil dalam kitab saudara, Kayapas berbicara bukan dari dirinya sendiri. Berarti dia dapat wahyu. Kalau bukan dari dirinya sendiri, dia bernubuat tahun itu bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat di situ dari dekat ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Oke, Jadi, gini Bang. ini latar belakangnya. Oke, jadi aku Silakan. bisa menyimpulkan, Abang berpendapat bahwa Yesus sebelum penyalipan sama setelah penyalipan itu berbeda gitu ya? Sama yang ketemu di Patmos, di Damsik, sama betul. apa? Betul, itu bukan Yesus lagi. Ini latar belakangnya dulu, Bang. Ini latar belakang orang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus. Sedangkan Yesus ini adalah wakil pencipta langit dan bumi. Gak mungkin pencipta langit dan bumi membiarkan utusannya untuk dibinasakan. Gak mungkin. Pasti dijaga, pasti dilindungi, pasti diselamatkan. Makanya tadi dikatakan bahwasanya Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhannya yang Maha Kuasa. Jadi ini yang dibunuh ini siapa? Oh begitu ya? Iya. Iya juga ya. Nah, setelah itu saudaraku, setelah itu Yesus sebelum penyaliban, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang. Itu aku pernah dengar Bang, itu Bang tentang nubuat akhir zaman. Itu gimana Bang? Oke, baik saudaraku. Jadi Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ya. Nah, iya kan? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku yang pertama, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda kedatanganku. Nah,
kalau tanda kedatangan Yesus itu sudah ada, berarti itu adalah tanda akhir zaman. Nah, sekarang jadi apakah tanda kalau itu? yang Yohanes ketemu di Patmos sama Paulus yang ketemu di Damsik itu berbeda itu, Bang? Ada nggak tanda itu, Bang? Ya nggak ada lah, kilat menyambar apa petir yang nggak Berarti ada. berarti yang datang siapa? Nggak tahu. Nah, itulah yang Yesus sampaikan. Aku nggak tahu lah. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Kristus di sini, lihat ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, itu nomor 25-nya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kau percaya. Oh, jadi gini, Bang. Oke, Bang. Jadi Yohanes yang ketemu di Pulau Patmos sama Paulus yang ketemu di Damsik ya, itu Yesus itu menunjukkan eksistensi seutuhnya apa suara aja bagaimana, Bang? Apakah kalau kedatangan Yesus untuk akhir zaman itu eksistensi seutuhnya atau bagaimana? Iya, ketika dia datang, maka pasti akhir zaman. Kalau dia datang di abad pertama, akhir zamannya abad pertama. Kalau dia datang abad kedua, ya akhir zamannya abad kedua. Nggak ada lagi, karena bintang-bintang udah berjatuhan. Kayak mana bumi ini mau bertahan? Tapi karena pada saat itu belum terjadi, berarti itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikatnya? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti dia datang dengan jasadnya. Yesus pun mengatakan, apabila aku yang datang, maka akan nampak di tengah langit anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus mengatakan, kalau aku datang yang nampak adalah anak manusia. Oke, Bang, sekarang gini Bang ya, merujuk kepada Paulus ya Bang ya. Dulu Paulus sebelum namanya kan itu si Saulus ya, dia ini penganiaya pengikut Kristus. Bahkan sewaktu Stefanus di martir dia juga ada di situ. Dia ini memang termasuk kejam lah sama pengikut Kristus. Nah, sekarang apa yang mendorong Paulus bisa berubah setelah yang dia mengatakan ketemu Yesus itu? Apa kok bisa berubah dia 180 derajat menjadi apa namanya, ibarat kata tanda kutip orang baik lah gitu, gimana? Oke, baik. Jadi gini saudara, maksudnya motivasinya apa gitu, apa penyebabnya dia bisa berubah seperti itu? Oke. Silakan Bang. Yesus sudah menubuatkan tentang kejadian itu di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apa kata Yesus? Apabila ada orang bertobat, kemudian iblis yang ada padanya itu keluar mencari pemberhentian, lalu tidak menemukan tempat persinggahan. Iblisnya kembali kepada orang yang bertobat tadi dan menemukan rumah atau tubuh orang tersebut dalam keadaan bersih, tersapu. Lalu dia keluar kembali memanggil 7 roh jahat untuk masuk kembali kepada orang tersebut. Sehingga apa kata Yesus? Maka setelah 8 roh jahat itu masuk kepada orang yang bertobat tadi, dia kemudian lebih jahat daripada keadaannya semula. Dan ini akan digenapi, kata Yesus, dan ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Itu satu. Yang kedua, apa yang menjadi motivasi? Sama seperti iblis, Bang. Apa yang menjadi motivasi iblis menyesatkan manusia? Sementara dia sudah diupah neraka. Ada iblis itu berpikir, EGP, kata iblis, mau neraka kek, mau kekal kek, yang jelas saya sesatkan manusia. Ada hadiah yang diterima? Enggak. Dia sudah tahu upah dari pekerjaan yang menyesatkan adalah neraka. Apakah dia berhenti? Namanya iblis enggak berhenti. Betul. Nah, ini yang terjadi ketika kemudian Yesusnya menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Apa fungsinya penyesat ini? Dia akan menyesatkan banyak orang.
Sama seperti iblis, dia akan menyesatkan banyak orang. Upanya neraka. Penyesat ini ketika dia datang dan orang percaya kepadanya, maka orang yang percaya kepadanya itu akan menjadi nabi, akan menjadi utusan, akan menjadi wakil, akan menjadi rasul bagi dirinya untuk menyesatkan orang lain. Apa motivasinya? Sekedar kesombongan untuk memuaskan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa lihatlah, ketika engkau mengagungkan kemudian Adam, aku mampu menyesatkan minimal keturunannya. Aku akan menjerat mereka masuk ke dalam neraka. Apa endingnya? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Apa kata Yesus? Hanya daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus, yang datang membantunya itu siapa rupanya? Oh gitu ya. Karena Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Jadi ada iblis yang membantu penyesat dengan memakai nama Yesus yang mereka pakai untuk bermujizat. Tetapi Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal. Aku memanggil Yesus loh. Ya, tapi aku tidak mengenal kamu. Lalu Yesus mana yang kemudian membantu aku pada saat aku bermujizat? Yesus iblis. Berarti betul ada iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Oh gitu. Oh jadi gini bang, kalau aku lihat abang nih memuliakan Yesus yang anak Bunda Maria, tapi kalau setelah penyalipan enggak gitu bang ya? Iya, betul. Yang aku tangkap sih. Coba apa khotbah Petrus? Khotbah Petrus saja dulu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Ya. Petrusnya yang berkhotbah loh di situ. Bukankah Nabi Daud adalah kakek kita dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Beliau sudah menubuatkan akan bangkitnya Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak ditinggal di kuburan, melainkan dia akan diangkat, ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Tidak dimatikan, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, dan dia tidak ditinggal di kubur. Sedangkan kata Petrus di data nomor 36, jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, Tuhan dan Kristus. Padahal di dalam Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dia sudah Kristus bang, sejak dia lahir. Sedangkan yang disalib baru dijadikan menjadi Kristus pada saat itu bagi penyalibnya. Harusnya kalau memang awalnya Tuhan ya Tuhan aja gitu kan. Kenapa gitu kan? Iya. Tapi ada satu hal yang perlu saya jelaskan di sini. Kristus itu adalah konsep Yahudi. Kristus Mesias dalam bahasa mereka. Sedangkan kalau Mesias ini atau Kristus ini tidak pernah sampai pada level Tuhan. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, yang diutus menjadi juru selamat kepada kaum yang kepada siapa mereka diutus. Jadi Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Maka terjemahan Lukas 2 nomor 11 itu harus diluruskan tuh. Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Karena kalau dikatakan Kristus Tuhan lahir, itu timpang, nggak masuk akal. Oke, sekarang ini bang, bukankah misinya Yesus datang ke dunia kan untuk jadi juru selamat, bukan untuk mengenalkan dirinya sebagai Tuhan? Kan misinya sebagai juru selamat, bukan untuk mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Itu gimana? Yesus sudah memberikan kisi-kisi itu. Apa kata Yesus? Satu, hidup kekal. Kan yang dikejar manusia itu kan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti cuma satu Tuhan. Jangan dikenal Yesus sebagai Tuhan. Karena sudah ada satu Tuhan yang itu mengutus Yesus. Yesus dikenal hanya sebagai utusan. Hidup kekal ada dua. Yang pertama, mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau dalam konsep Islam, la ilaha illallah Yesus Rasulullah.
Oh gitu ya. Itu hidup kekal. Bahkan ketika Yesus mengatakan, ditanya di dalam Matius 19 nomor 16, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan seluruh perintah Elohim. Di mana Elohim itu memerintah? Di kitab Tanakh, termasuk Torah. Berarti Torah itu harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu level pertama. Kata muridnya, kata orang tersebut, aku sudah melakukan itu. Apalagi? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Level kedua. Itu sudah dilakukan misalnya. Maka level ketiga baru ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, masuk ke dalam Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengikuti aku, maka dia, barang siapa yang mengasihi aku, maka dia akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Pekerjaan dia sebagai orang yang rohaniawan, dia sebagai Kristiani, atau dia sebagai seorang Yudaism? Apa Yudaism ya? Yudaism. Berarti kalau mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus, berarti orang itu hidup seperti Yudaism, bukan seperti Kristen. Karena Kristen muncul di Antioquia ya. Nah betul, di Antioquia. Kisah para Rasul 11. Pertama kali, betul, nomor 27. Pertama kali 26, pertama kali kemudian Paulus dengan Barnabas kalau nggak salah itu ya, Bang. Yes, sebelum mereka ribut. Yang mengikrarkan sebelum mereka pisah gitu apa? Aku pernah dengar juga. Apesnya, Bang Zuma ya. Aku terakhir, Bang. turun aja Bang ya, terlalu dalam dan aku nggak berani. Berat nih Bang Zuma nih. Oke Bang. Iya, terima kasih Bang masukannya Bang ya. Makasih. Oke, thank you. Nah, saudara-saudara, saya tambahkan sedikit. Apesnya ketika kemudian diceritakan dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26 ini, pertama kali disebut Kristen ini, itu di Antioquia, Turki. Coba lanjutkan bacaan kita di data nomor 21 di Kisah Para Rasul ini. Ketika Paulus masuk kembali, pulang dari mengajarkan ajarannya, doktrinnya, masuk ke Yerusalem, dia bertaubat, saudara-saudara. Bertaubat dari mengajarkan orang lain untuk tidak bersunat. Bertobat dari mengajarkan orang lain makan babi. Kalau ajarannya itu betul, Galatia 5 itu betul. Galatia 5 ini adalah benar-benar dia percaya diri. Maka jelas ngapain dia bertobat? Coba saudara-saudara lihat di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus jelas-jelas bertobat. Paulus jelas-jelas kemudian melakukan kurban persembahan. Katanya persembahan cukup sekali. Tapi kenapa Paulus melakukan persembahan lagi? Mentahirkan diri. Artinya, Paulus hanya memprank orang-orang di luar Yerusalem. Saya kira itu dari saya, teman-teman. Silakan diambil alih. Saya ada sedikit pertanyaan ini Bang mengenai kitab Matius pasal 26 nomor 20 Bang. Izin Bang, uraikan Bang sedikit Bang biar kami paham. Ketika kita berbicara mengenai 26, di situ banyak hal yang bisa kita kembali ke data nomor 4-nya. Misalnya, kalau kita berbicara mengenai Matius 26, kita kembali ke Matius 26 nomor 4-nya dulu. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Saya ulang lagi, ketika kita berbicara mengenai Matius 26, nanti memang Yesus itu ada sholat, ada sujud, kemudian dikatakan bahwa mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Memang ada tuh. Bagaimana kemudian diterangkan seperti itu di kitab ini? Yang Anda minta nomor 14 ya kan? Nomor 24 Bang, 24. Oh, nomor 24-nya. Oke, ketika berbicara mengenai 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Betul itu. Apa yang tertulis tentang dia? Mazmur 91. Kalau itu Yesus ya, kalau itu Yesus, kata iblis, sebab ada tertulis tentang engkau. Coba masuk kembali ke Lukas 24, Lukas 4 atau Matius 4. Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah anak Elohim, maka
pencipta langit dan bumi akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Berarti anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Gara-gara manusia pengkhianat inilah 2 miliar manusia menjadi sesat. Adalah lebih baik jikalau orang ini tidak usah dilahirkan. Karena dia sudah diterangkan Yesus dalam Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Itu jelas tuh. Makanya tadi saya menarik ke data nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat dan bersepakat membunuh Yesus. Sekarang ketika orang-orang fasik sepakat membunuh Yesus, apa yang terjadi? Tuhan membiarkan? Tidak. Baca Amsal 21 nomor 18. Kok kesana perginya Bang Suma? Lah, tadi Matius 20 nomor 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia? Matius 26 itu ditulis kitabnya di tahun 60 sampai 65. Ada yang mengatakan 62. Yesus berkata, emang tahun itu? Enggak. Yesus berkata di tahun antara tahun 29, tahun 30, 31, 32, 33. Apa yang tertulis di situ? Buku-bukunya Paulus belum ada tertulis, buku Lukas belum tertulis, buku Matius belum tertulis, buku Yohanes belum tertulis, buku Markus belum tertulis, Kisah Para Rasul belum tertulis, Ibrani belum tertulis, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes belum tertulis. Jadi yang tertulis yang mana? Kitab Perjanjian Barunya Yahudi. Kitab Perjanjian Barunya Yahudi yang mereka kenal sebagai Perjanjian Lama malahan, ada nggak di situ kemudian diterangkan anak manusia akan datang kemudian untuk diserahkan kepada orang-orang jahat lalu kemudian dibunuh untuk dosa manusia? Enggak. Yang tertulis, tengok di dalam Lukas 24 nomor 44, apa kata Yesus? Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, tuh disebut, nggak malu-malu Yesus menyebutnya. Di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Masuk ini barang. Jika engkau adalah anak Allah, ada tertulis tentang engkau di Mazmur. Yesus mengatakan, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Iblis mengatakan, sebab ada tertulis, jika engkau adalah anak Allah, maka Kristen harus mengakui ini. Kalau mereka mengakui Yesus itu adalah Allah, maka mereka harus berselancar ke Mazmur 91. Harus berselancar ke Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur, dan pengkhianat dipakai ganti kepada orang yang benar. Itu harus tergenapi. Akan pergi aku meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi? Aku akan terangkat langsung. Di mana itu tertulis? Mazmur 91, Mazmur 11 dan seterusnya, Mazmur 27 dan seterusnya. Kemudian diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi bagaimana Tuhan menyelamatkan kemudian nabinya, orang-orang benarnya. Jadi tidak ada dasar pijakan. Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan bahwasanya di dalam Keluaran, dalam Ulangan 21 yang harus digenapi pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Terakhir, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Oke, terima kasih Bang. Jadi sedikit lagi Bang, jadi gara-gara si anak manusia ini yang menyerahkan anak manusia sehingga dia membelokkan jalan hukum sehingga sebegitu banyaknya manusia di muka bumi disesatkan oleh dia Bang. Begitu Bang. Betul sekali. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang
Mereka akan menyesatkan banyak orang yang akan disesatkan. Kalau itu bukan tetangga kita, lalu mana banyak orang itu yang disesatkan? Enggak ada, berarti pembohong dong. Bohong dong dia. Bohong dong. Ternyata enggak ada. Karena yang menjadi pengikut Kristus hanya saudara kita Kristen, dan ternyata mereka tidak disesatkan. Lalu yang disesatkan pengikut Kristus palsu itu yang mana? Sedangkan kalau kita lihat nih, coba kita lihat di dalam Yohanes 12 yang sering kita ulas. Yohanes 12, ketika Yesus berbicara yang dianggap Tuhan oleh saudara Kristen, ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sana. Yang pertama, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kalau dulu Nabi Abraham atau Nabi Adam datang di atas muka bumi, tidak ada yang menuhankan Adam. Kalau dulu Nabi Abraham diutus, tak ada yang menuhankan Nabi Abraham. Ishak nggak ada, Musa nggak ada, hanya Yesus yang dituhankan. Nabi yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel yang dituhankan. Makanya Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Yang kedua, sekarang juga penguasa dunia ini, ada penguasa dunia. Yang kedua, sekarang juga penguasa dunia ini. Penguasa dunia itu siapa? Di dalam narasi iblis. Yohanes 14:30. Nah, iblis. Yohanes 14. Iblis adalah penguasa dunia. Akan dilemparkan keluar. Kalau iblis ini tadi awalnya dilemparkan dari Ganbi Eden. Lalu disimpan di mana ketika dia dilemparkan ke bumi? 2 Petrus 2 Bang, nomor 4. Subhanallah. Lalu Yesaya 14 nomor 15, apa kata Tuhan di situ? Sebaliknya, ke dalam kubur aku masukkan engkau. Iblis yang tadinya naik ke langit ingin menyamai Tuhan, rupa-rupanya dilemparkan oleh Tuhan masuk ke dalam alam kubur. Kata Yesus, iblis penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kubur Bang. Subhanallah. Apa kata Yesus di dalam nubuatan? Di dalam Matius 12, nomor 38, nomor 39, 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang jahat, kepada angkatan jahat, selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Yudas anak manusia kan? Anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Orang jahat Bang. Subhanallah. Makanya Petrus ketika berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 ditanya oleh angkatan jahat, Paman, ya apa yang harus kami lakukan? Yang kami bunuh ini telah dijadikan menjadi Kristus bagi kami. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Apa kata Tuhan? Aku menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai Tuhan bagi mereka, sebagai Tuhan bagi mereka. Petrus mengatakan, Yesus yang engkau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Angkatan jahat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah dan lepaskanlah dirimu dari angkatan jahat. Artinya apa? Keluarkan dirimu dari percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Makanya Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Subhanallah. Kalau saudara-saudara kita ini menggunakan data akal untuk menyelesaikan polemik yang terjadi dalam agamanya, yaitu pertentangan antara akidah mereka dengan akal mereka, maka mereka akan sampai kepada kebenaran. Sayangnya, mereka punya prinsip bahwa iman itu lebih tinggi daripada akal. Makanya mereka tidak pakai akal, mereka menggunakan imani saja. Saya kira begitu.
Jadi sedikit lagi bang. Jadi misi Bang Zuma ini menyelamatkan umat manusia yang disesatkan oleh iblis apa semakin menyesatkan bang? Masya Allah. Masya Allah nih, saya kasih data nih. Apa kata Quran? Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Quran nih, mumpung kita masih di dunia nih, kita bocorkan rahasia Tuhan. Kita bocorkan rahasia ilahi. Apa kata Tuhan di dalam Al-Quran? Ini rahasia ilahi nih. Manusia, wanku ada apa? Dengarkan, camkan. Aku ingatkan kepadamu melalui Nabiku Muhammad. Apa itu? Orang-orang yang menyembah selain daripada aku. Apa yang mereka sembah tersebut, kelak di akhirat akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kelak akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada aku. Saya ulang lagi nih.